Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Ismawati dengan NIM 210526, kelas RA2 Ilmu Hukum, semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester Hukum Pidana oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Ramdhani SH.MH. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, menurut Wirjono Projodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pidana dapat diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan sehari-hari tidak dilimpahkan. Jadi menurut saya, hukum pidana yaitu peraturan hukum yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa. Yang kedua yaitu menurut J.M. van Bemmelen, hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Jadi menurut saya, hukum pidana yaitu peraturan umum terhadap perbuatan-perbuatan sendiri yang dapat dipidanakan oleh perbuatan-perbuatan itu. Dan yang ketiga yaitu menurut Mesger, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi, hukum pidana yaitu aturan hukum yang mengikatkan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang melainkan membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain. Pertanyaan kedua yaitu yang pertama yaitu ada kriminologi. Tujuan kriminologi ini untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Adapun faktor penyebab kejahatan yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, seks, kedudukan individu, pendidikan individu, dan agama individu. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor eksternal ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Yang kedua yaitu ada penologi. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman pemidanaan. Penologi juga bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip pemidanaan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, panti asuhan. Yang ketiga yaitu ada ilmu hukum pidana, biasa disebut kriminalistik, atau ilmu deteksi kejahatan melibatkan subjek bukti fisik, analis laboratorium dalam keadaan mencurigakan atau akibat kekerasan. Yang ketiga yaitu ada ilmu hukum pidana, biasa disebut kriminalistik, atau ilmu deteksi kejahatan melibatkan subjek bukti fisik, analis laboratorium termasuk pengujian balistik, analisis cairan darah dan jaringan, dan tes lain yang membantu dalam menentukan apa yang sedang terjadi. Adapun ruang lingkup ilmu kedokteran forensik, yang pertama yaitu pemeriksaan orang hidup maupun orang meninggal, dan yang kedua yaitu pemeriksaan bahan yang berasal dari tubuh manusia seperti darah, urin, rambut, kuku, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu viktimologi. Viktimologi ini ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media. Jawaban dari nomor 3 yaitu asas nullam delictum nulla poena sine praevia lege poenali merupakan asas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jawaban dari nomor 4 yaitu ada kejahatan dan pelanggaran. Macam-macam delik yaitu delik formil dan delik material, delik komisi dan delik omisi, ada delik konkret dan delik abstrak, ada delik umum dan delik khusus dan politik, ada delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya, delik berdiri sendiri dan delik lanjutan, ada delik persiapan, percobaan, selesai dan berlanjut, ada delik tunggal dan delik gabungan, ada delik biasa dan delik aduan, ada delik sederhana dan delik kualifikasi, ada delik kesengajaan, delik kealpaan, ada delik formil dan delik material. Nah, penjelasan delik formil dan material. Formil yaitu delik yang menitik beratkan pada tindakan. Contohnya itu pasal 362 KUHP. Dan delik material yaitu delik yang menitik beratkan pada akibat. Formil yaitu delik yang menitik beratkan pada tindakan. Contohnya itu pasal 362 KUHP.
Dan delik material yaitu delik yang menitik beratkan pada akibat. Yaitu contohnya pasal 338 KUHP. Jadi formil itu pada tindakan, sedangkan material itu pada akibatnya. Dan yang kedua yaitu ada delik omisi dan komisi. Delik omisi ini tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau yang diharuskan oleh undang-undang. Contohnya yaitu pasal 224 KUHP. Delik komisi ini melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang. Selanjutnya yaitu delik umum dan delik khusus. Delik umum ini merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Dan delik khusus yaitu delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan kualifikasi tertentu. Contohnya yaitu di dalam pasal 449 KUHP. Selanjutnya yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa yaitu merupakan delik yang tidak memerlukan pengaduan untuk dilakukannya proses hukum. Delik aduan yaitu merupakan delik yang membutuhkan pengaduan untuk diprosesnya perkara tersebut. Contohnya yaitu kejahatan pencurian, pemerasan, penggelapan, dan kesusilaan. Selanjutnya yaitu delik sederhana dan delik terkualifikasi. Delik sederhana ini adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Contohnya yaitu pasal 372 KUHP. Dan delik terkualifikasi yaitu delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Contohnya itu di dalam pasal 374 KUHP. Jawaban yang kelima yaitu poin A, itu locus delicti di luar negeri. Karena adanya perbuatan, akibat, dan dilakukan hukumannya oleh pemerintahan luar negeri. Karena dilakukannya di luar negeri. Dan poin yang B, yaitu menurut saya menggunakan prinsip ekstradisi. Karena pengertian ekstradisi itu adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Jawaban nomor 6 ini yaitu beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana. Yang pertama menurut Metzger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Dan yang kedua yaitu menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Adapun elemen-elemen kesalahan ada 3. Yang pertama yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab si pembuat, dan yang kedua yaitu hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan berupa kesalahan. Dan yang kedua yaitu adanya hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan berupa kesalahan, kesengajaan, atau kealpaan. Dan yang ketiga yaitu tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, adapun definisi pertanggungjawaban yaitu dasar adanya tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Kemampuan bertanggung-jawaban yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, dan yang kedua yaitu mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan tidung, dan yang ketiga yaitu mampu menentukan kehendak berbuat. Nah, contohnya yaitu seorang kasir bank ditodong dengan senjata api oleh perampok untuk menyerahkan uang yang ada di berangkas. Penjelasannya yaitu ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Nah, unsur pertama dan kedua terpenuhi, dan akan tetapi kasir tidak mampu menentukan kehendak berbuat karena di bawah todongan senjata api, maka kasir tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.